Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sobat angka dan data, jumpa kembali dengan kita di kanal yang mencerdaskan ini, yaitu kanal angka dan data. Karena angka dan data mampu mencerdaskan bangsa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang statistik perkembangan gula pasir dunia dan Indonesia yang mencakup tentang produksi, import, distribusi, serta konsumsi. Tapi sebelumnya baiklah, saya mencoba mengingatkan teman-teman agar tetap waspada terhadap pandemi COVID-19 dan patuhi protokol pemerintah. Jauhi keramaian, pakai masker dan jaga kesehatan. Serta jangan lupa subscribe, like, and comment pada channel kita ini. Baiklah sobat angka dan data, marilah kita mulai. Sobat angka dan data, kita ketahui bahwa konsumsi gula adalah hal yang sangat sulit untuk kita kendalikan karena industri makanan sering menambahkannya di mana konsumen mungkin tidak berpikir untuk memeriksanya. Batas yang disarankan untuk dosis gula harian untuk meningkatkan kesehatan adalah sekitar 11 gram atau kira-kira tidak lebih dari 5% dari asupan kalori harian menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jumlah ini tidak boleh melebihi 25 gram. Banyak orang mengkonsumsi jauh lebih banyak daripada yang direkomendasikan. Seperti dirilis dari worldatlas.com, berikut ini adalah daftar 10 negara konsumsi gula terbesar di dunia berdasarkan per kapita. Dari tabel tadi itu menunjukkan bahwa konsumsi gula tertinggi adalah negeri Paman Sam dengan asupan 126,40 gram per hari per kapita. Sementara itu untuk konsumsi gula Indonesia sendiri masih terbilang cukup baik, yaitu sekitar 18,10 sampai 25,21 gram per kapita per hari. Kalau kita lihat konsumsi gula secara keseluruhan berdasarkan negara, maka konsumsi gula tertinggi ada di negara India dengan konsumsi gula pada tahun 2020 kemarin sebesar 25,61 juta ton. Sementara Indonesia berada pada posisi ke-6 dengan konsumsi gula sebesar 6,9 juta ton. Berikut adalah grafik konsumsi gula berdasarkan negara yang kita himpun dari International Sugar Organization.
Seperti kita ketahui, gula merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian dunia dan hampir 95% gula diproduksi dari tebu. Dan negara dengan luas terbesar perkebunan tebu adalah Brazil dengan luas areal panen seluas 10,08 juta hektar. Sementara untuk luas lahan perkebunan tebu Indonesia hanya 448.000 hektar dan menduduki posisi ke-10 berdasarkan luas areal panen tebu. Selengkapnya kita sampaikan pada grafik berikut. Sobat angka dan data, untuk produksi gula terbesar di dunia berdasarkan data FAO yang kami rilis dan dari International Sugar Organization, bahwa posisi pertama itu diduduki oleh negara Brazil dengan produksi nasionalnya pada tahun 2020 sebesar 37,30 juta ton. Kemudian diikuti oleh India pada posisi kedua dengan produksi sebesar 26,61 juta ton. Berikut ini selengkapnya dapat dilihat pada grafik yang kami sampaikan pada video berikut. Untuk Indonesia sendiri dengan luas areal rata-rata 440.000 hektar dan dengan produksi rata-rata adalah 2,3 juta ton per tahun. Maka dengan penduduk lebih dari 275 juta jiwa dibutuhkan suplai dan distribusi gula domestik sebesar 7,67 juta ton. Sehingga menempatkan Indonesia menjadi negara pengimpor gula pasir terbesar di dunia. Dan pada tahun 2020 total produksi impor gula Indonesia adalah sebesar 5,54 juta ton. Berikut adalah grafik 10 besar negara importir gula pada tahun 2020.
Oke, kembali ke dalam negeri. Untuk luas perkebunan tebu Indonesia seperti disampaikan di depan, pada tahun 2020, luas perkebunan tebu Indonesia adalah 432,93 ribu hektar. Dan areal terluas yang pernah diusahakan dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2020 adalah pada tahun 2014, yakni seluas 472,68 ribu hektar. Dan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. Dengan luasan seperti pada grafik sebelumnya, luasan lahan tadi mampu menghasilkan tebu yang akan diolah menjadi gula, dan produksi tebu tertinggi untuk Indonesia terjadi pada tahun 2013 sesuai dari data FAO yang kami ambil, yaitu sebesar 33,7 juta ton tebu. Adapun produksi tebu yang dihasilkan dari areal panen, selengkapnya kita sajikan pada grafik berikut. Oke sobat angka dan data, rata-rata rendemen tebu yang dihasilkan oleh produsen gula nasional adalah 12,24%. Artinya, rendemen tebu adalah kadar gula yang terkandung dalam setiap tebu yang diolah. Jumlah kilogram hablur ataupun kristal gula yang terbentuk dari setiap tebu yang digiling, misalnya rendemen kita 12,24%. Artinya dihasilkan 12,24 kg gula dari setiap 100 kg tebu. Tinggi rendahnya kadar rendemen itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni 1 faktor budidaya on farm, yang kedua adalah faktor tebang angkut, dan ketiga adalah faktor pengolahan. Selengkapnya produksi gula nasional kita tampilkan pada grafik berikut.
Kebutuhan gula pasir untuk kebutuhan domestik sejatinya tidak mampu disuplai dari produksi nasional. Untuk itu kegiatan impor gula itu terus harus dilakukan oleh pemerintah. Dan berdasarkan data dari BPS, impor gula nasional dari tahun 2010 hingga tahun 2020 seperti pada grafik berikut. Sobat angka dan data, kalau kita perhatikan, sehingga distribusi gula nasional itu adalah produksi gula nasional ditambah dengan impor, serta dikurangi dengan ekspor gula tersebut. Di sini dalam perhitungan kita coba abaikan ekspor karena volume ekspor gula Indonesia itu sangat kecil. Dan distribusi gula nasional dari tahun 2010 hingga 2020 dapat kita lihat pada grafik berikut. Industri gula berbasis tebu merupakan industri yang sangat penting karena komoditi gula termasuk dalam 9 kebutuhan pokok masyarakat yang permintaannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari total konsumsi gula nasional, di mana konsumsi gula diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan khusus seperti untuk hotel, perkantoran, dan wisata, serta untuk kebutuhan industri UMKM. Selengkapnya dapat ditampilkan pada grafik berikut.
Sobat angka dan data, untuk yang terakhir, kebutuhan gula pasir di samping juga untuk rumah tangga, serta kebutuhan khusus dan UMKM. Yang paling besar juga konsumsi gula pasir adalah untuk industri makanan dan minuman. Dan porsi tersebut cukup besar, dan selengkapnya dapat kita tampilkan pada grafik berikut. Oke, baiklah sobat angka dan data, demikianlah tadi yang dapat kita sampaikan tentang statistik dari gula, baik pada level global maupun domestik. Semoga apa yang saya sampaikan ini, data-data dan angka, adalah untuk mencerdaskan bangsa, agar kita semua tahu informasi seputar perkembangan industri gula dan konsumsinya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih. Dan sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, and comment. Mohon maaf apabila dalam penyampaian data kurang begitu lengkap. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.